Makanya pakai ini sama ini. Jangan cuman ini. Makan tuh serangan fajar. Makan tuh makan siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Adu mekanik anak Abah versus pendukung 02. Ya namanya pendukung itu, walaupun apapun yang terjadi, mau bagaimana konsepnya pun tetaplah yang mendukung ya. Karena memang kalau namanya sudah mendukung ya fanatik. Kurang lebih seperti itu teman-teman semua. Walaupun Pak Prabowo telah merevisi janjinya untuk program makan siang gratis menjadi sarapan bergizi, tapi tetap saja akan dibela. Dan video kali ini ada dua versi ya, dari 02 dan juga dari anak Abah. Oke teman-teman semua, langsung saja kita lihat videonya. Nih ya buat kalian yang kemarin waktu Pilpres nggak milih Prabowo Gibran, ya ini khusus buat kalian. Gue tahu yang namanya kalah itu menyakitkan ya kan. Gue pernah merasakan 2014-2019 waktu gue mendukung Pak Prabowo itu kalah dan itu sakit gitu ya, sedih gitu ya. Gue ngerti gitu. Tapi please lah, move on guys gitu loh ya kan. Kenapa gue bilang kalian gak move on? Karena gini, gue sebagai warga negara Indonesia, gue membahas dan gue mengkritik kebijakan pemerintahan soal UKT yang naik secara signifikan. Gua mengkritik Mendikbudristek kita Bapak Nadiem Makarim dan meminta untuk segera bisa diselesaikan permasalahan UKT ini gitu ya kan. Tapi kenapa komen kalian itu ya ampun nggak nyambung gitu ya sama apa yang gue bicarakan gitu. Kalian bilang ya syukurin, itu kan pilihan-pilihan lo sendiri, sekarang rasakan UKT mahal, oke gas dong, jogetin dong, jangan protes dong, kenapa sekarang protes, ini kan pilihan lo sendiri. Nggak nyambung. Apa korelasinya kebijakan pemerintahan sekarang sama 02? 02 Prabowo Gibran itu menjabat saja belum, dilantik saja belum, masih nanti tuh lama, masih Oktober gitu. Terus kalian bilang iya kan berkelanjutan, itu pilihan lu sendiri, berkelanjutan. Hello. Makanya kalau ada orang ngomong itu didengerin, dicerna kalimatnya dengan baik. Memang programnya Prabowo Gibran adalah melanjutkan, tapi melanjutkan program kerja Pak Jokowi yang baik. Untuk program kerja Pak Jokowi yang tidak baik dan belum baik, maka akan diperbaiki dan disempurnakan oleh Prabowo Gibran. Mono. Terus ya, nih dengerin. Nanti kalau misalkan Prabowo Gibran ini sudah menjabat ya, sudah memimpin negeri kita yang tercinta ini gitu ya. Terus suatu hari Prabowo Gibran mengeluarkan kebijakan yang gue rasa salah gitu. Emang gue bakal mendukung? Kagak, ya gue bakal ikut mengkritik gitu. Gue akan mengkritik dan gue juga akan protes yang menurut gue kebijakannya salah gitu ya kan. Karena apa? Gue masih waras. Apa yang gue dukung kalau memang itu salah ya gue akan protes. Ya, mohon dipahami, dimengerti gitu ya. Kalau masih belum mengerti, GWS deh kalian, GWS. Kubu yang kalah bilang, sekarang kalian baru rasain. Karena kalian pilih pemimpin yang salah. Semua serba naik. Harga beras naik, jogetin aja. Pajak naik, jogetin aja. Tarif PLN naik, jogetin aja. Sekolah makin mahal, tambah jogetin aja. Masa bodoh, rasain kalian. Ma balas. Emang seandainya yang onono, yang kalah no, menang, ada jaminannya enggak? Harga BBM enggak naik, ada jaminannya enggak? Pajak enggak naik, ada jaminannya enggak? Sekolah yang katanya gratis benar-benar gratis, ada jaminannya enggak? Harga barang enggak naik, ada? Enggak ada. Rugi dong. Kalau gitu ya jogetin aja. Memang ada jaminannya ya keberlanjutan program dari Pak Jokowi yang baik-baik aja, yang jelek-jelek enggak dilanjutin. Ada jaminannya ya. Kita lanjut lagi ke videonya. Dulu temanku berkata begini, pendukung sama yang didukung sama-sama sifatnya. Waktu itu saya nggak percaya, tapi setelah aku telusuri, ternyata benar juga ya. Contoh, Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo. Pak Jokowi mencelak-mencelek. Begitu juga dengan Pak Prabowo mencelak-mencelek. Awalnya makan siang gratis, sarapan pagi gratis. Sekarang telur sama susu gratis. Berarti pendukung sama yang didukung, sama para pendukungnya, sama mencelak-mencelek. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi gua.
Mardosi bacot. Gue denger yang pada kuliah di Jakarta sekarang lagi pada kesusahan. Terus pada bilang-bilang, abah mana, abah mana, abah mana. Gitu loncat. Perolehan suara Anies di Jakarta tuh kalah. Ngapain lu sekarang pada teriak-teriak ngadu sama abah? Kami orang Minang dan orang Aceh belum pernah merasakan apa yang kalian rasakan di Jakarta. Tapi kami tahu dia bakal melakukan hal yang sama di seluruh Indonesia. Itu makanya kami memilih dia. Makanya pakai ini sama ini. Jangan cuman ini. Makan tuh serangan fajar. Makan tuh makan siang. Merubah satu kosakata saja dalam program itu implikasinya gak sepele loh Pak. Merubah nama program itu sekaligus menandakan bahwa sejak dijanjikan program tersebut memang belum dibahas secara matang, secara serius gitu. Ini baru koreksi pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya mau jadi apa ini program? Daripada gonta-ganti nama, coba rendah hati aja, batalin programnya, alihkan dananya ke masalah yang lebih urgent. Bapak kan lihat sendiri sekarang, masalah utama kita adalah pendidikan mahal. Fasilitas sosial penunjang pendidikan masih minim banget, bahkan nggak ada. Toh 58% masyarakat juga kayaknya nggak serius-serius amat milih makan siang gratis. Nggak ngerti juga kayaknya mereka tuh. Saya yakin nih, Bapak tanyain aja ke masyarakat, pasti setuju untuk dibatalin. Alihkan dananya untuk pembangunan fasilitas sosial penunjang pendidikan. Bangun perpustakaan satu kecamatan satu misalnya. Satu desa 1 miliar aja bisa. Bangun satu fasilitas gitu yang tenang dan nyaman buat baca, kayak Starbucks lah gitu, cuma dia perpustakaan. Itu kan menumbuhkan minat baca masyarakat, terutama pelajar. Sekarang Pak, ngapain juga dikasih makan di sekolah, tapi di luar sekolah kerjanya scroll TikTok, pergaulan bebas, tawuran, drug, balap liar, ngeslot. Itu karena nggak ada fasilitas sosial penunjang pendidikan. Jadi kegiatan mereka di luar sekolah cenderung ke arah yang negatif. DPR kita mau studi banding ke Swedia untuk pelajari program makan siang gratis, bre. Program makan siang gratis banyak banget, ye. Yang mau berangkat banyak banget, Pak. Saran gua ajak keluarga, istri, mertua, sekalian jalan-jalan dengan dalil tugas negara. Mumpung biayanya juga ditanggung negara, Pak. Ajak semua keluarga. Lagian bukannya dulu Mas Gibran pernah kirim tim India untuk pelajari program makan siang gratis di sana. Ini DPR ngapain kucuk Swedia dengan alasan mau pelajari program makan siang gratis? Bilang aja mau jalan-jalan, safari atau tamasya. Habis ke Swedia kemana lagi? Libanon, ke Australia, ke Amerika. Habis ini sekalian Pak ke akhirat sana, tanyain program makan siang gratis di akhirat tuh gimana. Sekalian pertanggungjawaban juga segala amanat yang dititipkan kepada Bapak selama di dunia. Susu kerbau di sana ada, cukup. Waktu kampanye lantang kami akan impor sapi-sapi dari India, sapi-sapi dari New Zealand, dari Australia, pasti bisa, duitnya ada. Ya sekarang susu beruang. Kalau di pulau sana banyak kucingnya, kan ada juga pulau-pulau banyak kucing itu kan, ya susu kucing aja. Apalagi di Bali. Di Bali itu kan banyak guguk. Susu guguk aja sekalian, karena tergantung pulau-pulau. Karena di sana, di Sumatera apalagi banyak kali tuh guguknya. Susu guguk aja. Ada juga bebong. Susu bebong sekalian, karena tergantung pulaunya. Ya susu sapi. Jangan sekarang kita ngeles. Aduh. Kayaknya nih menurut saya program susu-susu basi. Benar kan? Waktu kampanye saya bilang susu basi. Kalian pada sakit hati. Buzzer-buzzernya semuanya. Sampai sini ini apa Tawiriah itu loh. Susu basi. Kalian bikin memenya. Ditangkap pula. Kemana tuh Nini itu? Ini benar-benar basi, nggak bakal ada. Karena harus cari pengganti. Di setiap binatang-binatang di pulau-pulau yang beragam di Wakanda ini kan binatangnya beda. Ya cari aja susu kuda. Apalagi kalau kita hobi
naik kuda dan pelihara banyak kuda di Hambalang. Kasih aja susu kuda ke kita-kita. Ya sudahlah. Dari mimiknya aja kelihatan ragu. Orang itu ya, kalau bicara itu percaya diri, sorotan matanya itu melotot. Tapi kalau udah ya itu udah apes. Jadi selama kampanye kemarin waktu debat capres, sandiwara dong. Tapi kalau kita bilang apa tefu-tefu, marah. Yang saya herannya kalau militer itu, militer jenderal, kalau bicara A, B, bukan B jadi A jadi B, itu jenderal militer loh. Siap ya siap, bukannya siap nanti ya itu bukan jenderal militer. Jadi sebenarnya ini latar belakang militer atau bukan sih? Gue penasaran deh. Kayaknya enggak deh. Karena kalau militer, mau Duterte di Filipina, hajar narkoba, dihajar itu narkoba sampai ditembakin rakyatnya. Itu keren. Makanya saya pengen Duterte di Wakanda. Duterte itu narkoboy, orang-orang yang jual narkoboy ditembak loh sampai ke ganggang. Keren. Terus katanya yang Gemoy ini katanya korupsi saya akan tangkap. Terus ditembak di tempat. Berani nggak kayak Duterte? Kenapa sih si Duterte nggak kesini aja? Tembakin aja yang nggak benar. Jadi kita kembali sekarang ke topik. Ini latar belakang militer atau bukan sih? Kalau militer, yes, no. Kalau mencela-mencela, ya tukang kayu. Pinocchio. Program makan siang gratis untuk anak sekolah dan ibu hamil ternyata istilahnya kurang tepat, direvisi, diganti jadi program makan bergizi untuk anak sekolah. Nah ibu hamilnya kemana nggak tahu dia tuh ya, apa mungkin ada program sendiri untuk mereka ya, gue juga nggak tahu, belum terlalu ngulik nih. Cuman kan ini Pak Prabowo sendiri yang bilang nih ya, bukan gue nggak mau ngasal, gue cuma lihat yang ada di berita aja, yang ada di cuplikan atau mungkin ada di artikel, cuman baca dari situ aja. Terus ada lagi program makan siang gratis, dananya terlalu besar gitu ya, jadi direvisi deh, biar nggak terlalu bengkak dananya, mungkin susunya yang tadinya susu sapi jadi susu kambing atau susu kerbau gitu kan, yang intinya kan berubah juga tuh. Mungkin mereka baru kepikiran kali, wah dananya fantastis juga ya, yaudah kita revisi deh biar lebih efisien dananya gitu ya. Ya sebenarnya ada sisi positifnya sih. Sisi positifnya tuh mungkin mereka akhirnya kepikiran kalau perencanaannya kurang mateng, kurang baik, akhirnya diperbaiki supaya lebih sempurna programnya. Walaupun belum dilantik gitu ya, bagus sih masih ada kesadaran. Coba kan ini berarti tandanya ketika mereka mengeluarkan program-program itu waktu pas kampanye, itu nggak dipikirin sampai akar kayaknya deh. Kayak cuma asal ngelempar aja gitu. Ya yang penting brandingnya oke gitu. Oh Pak Prabowo pengen makan siang gratis. Intinya itu aja. Padahal belum tentu sampai akar-akarnya itu bener gitu. Belum tentu sampai akar-akarnya tuh kepikiran berapa biayanya, susu apa yang dipakai, dan akhirnya berubah-berubah kan. Cuman poinnya bukan itu sih yang pengen gue omongin. Poinnya adalah kenapa giliran ada berita-berita kayak gitu tuh pendukung 02 yang 58% banyaknya itu gak ada gitu. Gak ada yang mau kritik. Gak ada yang mau apa terlibat di komentar gitu. Dikit banget. Emang yang paling banyak itu komentar-komentar dari pendukung sebelah, pendukung 01, pendukung 03. Bukan karena mereka itu pilihannya kalah, bukan. Justru gue menganggap mereka ini pendukung 01, 03 yang masih ngebacot sampai sekarang itu yang peduli sama negaranya gitu. Bukan karena pilihannya kalah, bukan. Karena memang tugas kita kayak gitu, mau pilihan lo menang, pilihan lo kalah, sampai sekarang harus ngawasin, harus kritik. Mau kemarin Pak Anies menang kayak Pak Ganjar yang menang kayak, emang harusnya kayak gini gitu. Kritik, nongol, sampein keinginannya tuh apa, nggak cuman asal pilihan gue menang, oke udah dadah. Jangan kayak gitu.
Ini bukan turnamen bola, ini bukan turnamen Mobile Legend, bukan turnamen badminton, bukan. Ya kalau itu pilihan lu udah menang, ya udah menang gitu, kelar. Kalau kalah ya udah besok coba lagi. Kalau politik kayak gini kan bernegara, pilihan lu kalah atau pilihan lu menang nih, ya semua kebijakan tuh ada andilnya dia juga gitu. Dia yang ngatur, dia yang ngasih mungkin regulasi, dia yang bikin statement, dia yang bikin kebijakan, dia yang bikin peraturan-peraturan lain, dia dan teman-temannya, dia dan jajaran-jajarannya. Jadi jangan samain kayak turnamen-turnamen olahraga dan lain-lain. Kalau udah menang ya menang, jangan. Itu loh yang gue gemes tuh ketika gue liat kolom komentar, pendukung 02 tuh emang bener-bener sesantai itu. Ya mungkin aja dari 58% itu emang banyak banget orang yang baru pertama kali milih, ya kan. Isunya kan begitu kan, pemilih, bukan isu sih, faktanya kan begitu ya. Pemilih muda tuh lebih banyak di pemilu 2024 ini. Anak-anak muda tuh banyak banget, mungkin ada yang baru pertama kali ikut pilpres. Jadinya begitu, nggak peduli gitu, yang penting menang aja, kemakan TikTok, kemakan branding di Instagram, ya udah, nggak mau nyari tahu, asal milih, terus udah kelar. Asal cuman ngeledek sana sini, udah menang, udah kelar gitu. Nggak ada lagi tuh sekarang tuh, diem gitu, mereka silent semua, udah kemana gitu. Yang mengatakan makan untuk anak-anak kita tidak penting, menurut Assalamualaikum. Masuk Peko. Masuk Peko. Bagaimana ini? Hey, halo. Udah ya, udah kalian tonton kan videonya kan? Hai tetangga-tetangga. Ya kan? Ini ya, contoh-contoh ya yang kalian bilang-bilang ke Pak Anies ya. Dia sendiri nih yang ngomong nih, yang ngomong ini, ngomong katanya omon-omon. Semua berbalik kepadanya sendiri, ya kan? Omon, ya kan? Aku nggak mau panjang lebar kali lah, ya kan? Udah dibahas sama abang di bawah itu, ya kan? Omon, ya kan? Bilangnya Pak Anies gila jabatan, ya kan? Nah, ini termasuk, udah ini yang benar kalau itu, ya. Kenapa? Apapun dikatakan, yang penting kepilih dulu. Nah, gitu ya kan. Inilah dia. Ya kan? Makanya kita sebagai manusia tuh dikasih Tuhan nih, akal, otak nih dikasih kita. Ya kan? Untuk apa? Untuk berpikir dulu sebelum kita ngomong. Bukan ngomong dulu baru berpikir. Terbalik lah tuh udah. Ya kan? Setiap ucapan kita yang udah kita keluarkan, itu udah menjadi milik orang lain. Ya kan? Jangan sudah jadi milik orang lain, ya kan? Sekarang udah kasep, ini sekarang dunia udah digital, ya. Semua rekod, ya. Jadi setiap yang kita ucapkan itu bisa diulang-ulang. Bukan orang lupa kayak zaman dulu. Tadi dia bilang apa ya? Waktu kemarin itu dia bilang apa? Lupa kami. Gak ada itu. Gak bisa dilupakan ini. Ya. Sudah diucapkan, baru studi banding. Studi banding itu sebelum melakukan sesuatu, ya. Kita studi banding dulu. Kita cek kira-kira ini program kita ini masuk nggak gitu dengan ekonomi yang ada di Indonesia ini, gitu ya. Dicek dulu. Oke, bisa ini, gitu ya kan. Jangan besar pasak daripada tiang, ya kan. Inilah dia besar pasak daripada tiang nih, ya kan. Program unggulan loh nih, ya kan. Ini pula yang paling unggulan, ya kan. Dan banyak lagi gitu. Jangan lupa masalah gaji guru. Rekor. Direkam ya, direkam. Ternyata setelah direkam, bilangnya, uangnya dari mana?
Ya. Bahagialah kalian ya kan. Kalau aku ya yang betul-betul mati-matian mendukung, malu aku, sumpah, malu aku. Aku malu. Bye. Ya itulah teman-teman semua, gimana menurut kalian? Jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gue Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.